Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ye, kabare Mas Fauzi sehat? Alhamdulillah. Pak Dimas pripun? Alhamdulillah sehat, Mas. Rupa-rupanya saya alim nih. Saya kok Ya iki mau mancar-mancar. ya memang ya terkadang kan ada iki kudu acting alim ngono to. Kudu acting biasa wae kan hidup ini kan acting, makanya kita menseriusi acting iki. Acting itu kudu seriusi ngono lho. Iki asli mau acting tok iki. Neng Oh iya. serius ngono wae bulan. Acting tur ku kita kesorot lampu ya Mas ya. Orang mergo soleh ya. Iya sih, iya sih. Ya, boleh, boleh. Ya, ya, ya. Iki kebantu karo lampu, nek rene lampu ini ya tetep peteng. Sebagaimana kehidupan ini kan dicahayai oleh Tuhan, untuk. Sebenarnya kan gelap, minat dulu mati ilan nur kan. Urip kan aslinya kan peteng tau sih. Cuman kan Hmm. dengan adanya agama, dengan adanya Tuhan, maka hidup ini menjadi terang dan sesuatu bisa bisa dilihat dan cerah. Ya kayak wajahku ini gitu lah gitu. Nek wajahmu kan mbuh kowe aku ora ngerti sih aku. Ora ngerti. Ya, sasamu. Sasamu. Iki meh bahas apa iki? Wi mau lho iki kaya mudeng men nyenggol tentang Tuhan mau. Iki basa Jawa campur iki, Jim. Campur, campur. Iya. Wis anggap ae los ngono pokoke. Nyenggol Tuhan mau kok aku bingung ya. Ya mesti aku nek ketemu kowe mesti aku bingung mesti. Kudu enak pertanyaan yang harus saya sampaikan kepada Anda supaya memberikan jalan keluar yang baik. Ya, Ra? Oke, oke. Meskipun aku ya urung iso ngeki dalan ya gitu. Wes bola bali. Piye, apa yang Dalam menjadi kebingunganmu? ya jadi ya ora pantes ya aku wong awam yang agama tapi kan ya kan aku orangnya penasaran banget ya. Jadi tentang Tuhan tadi. Nggak tadi. Tuhan wi ada dua kubu Wis, yang menyatakan bahwa wis Tuhan kayak itu pilpres no. Kubu barang kayak apa? pilpres no. Ya ora. Alasan bahas pilpres, ujung-ujungnya jadi menteri nih, Bu Wis. Eh. Oke, ada dua pendapat. Dua pendapat. Ya. Ya, yang pertama mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bertempat. Karena Oke, ketika kita oke. menempatkan Tuhan di atas atau di mana itu ada satu sifat makhluknya dan kita menyamakan dia seperti makhluknya karena dia butuh tempat tadi. Wes, pertama kui sing ngerteni. Yang kedua, bahwa Tuhan itu di atas. Contoh, dalil Isra Mi'raj. Itu kan Oke. Rasulullah ke atas, ke langit 1, 2, 3 sampai 7 dan Hmm. bertemu Allah di arsnya dan sebagainya lah. Dari yang benar nih, di medeni banget ini masalahnya, menakutkan. Yang Menakutkan yang piye? yang benar yang mana? Yuk kan gini, tapi kalau kita itu tidak tahu bahwa Tuhan di mana itu akan-akan kayak tidak ada yang perlu kita apa ya? Perlu kita takutkan kan loh, Jin. Kan kalau Tuhan bertempat ya, yang saya rasakan ya ketika saya itu yang pertama itu percaya dengan yang pendapat pertama tadi. Tuhan itu tidak bertempat. Hmm. Karena ya itu tadi alasannya ya tepat sekali. Karena kalau kita mengatakan Tuhan di atas berarti menyamakan seperti makhluknya. Kayak Dewi kudunya masjid, kudunya rumah dan sebagainya. Ya oke. Okay. Tapi ketika saya ikut anutan yang pertama tadi kok terus nyambi. Terus nyambi. Kan seperti itu. Kayak manusia kan perlu ada apa ya yang jelas dan yang nyata yang bisa di logika ya sekiranya sedikit lah biar apa ya Membayang-bayang ke lah ngono ya. wow kuwi nek kaya Tuhan tidak bertempat lah terus jangan di kan rasa bayangke iki ra tekan iki gue mikir
Iya, iya, Nah, iya. nah, aku pendapat yang kedua, iki mau aku mendapatkan hal kedua ini ya baru-baru aja Mas Dimas. Tuhan Iya. itu ya di atas. Contoh seperti hadis Isra Mi'raj, terus kita ketika khotib berdoa menuju ke atas. Hmm. Ngapa orang ini kan di atas. Nah itu. Dan saya di pendapat yang kedua ini merasakan kalau Tuhan itu di atas, Allah itu di atas, ya kayak medeni banget ya Allah. Berarti aku keagungannya itu tampak kan loh, nggak enak gonin loh. Dan Iya, kita iya. sebagai hambanya merasa takut. Nah, nah aku manut pendapat yang kedua iki. Iya menurutmu? Terus menurutmu Tuhan Gusti Allah yang di di mana? Oh, Tuhan itu di mana? Itu loh. Berikan saya jalan yang pas, jalan yang benar, dengan melenceng. Wih, Sebenarnya kan kamu punya prerogatif untuk menentukan pilihan hatimu ya sih. Aku tidak berhak untuk mengintervensi pilihanmu kan. Sebenarnya kan kamu punya hak untuk memilih eh, pendapat mana yang kamu anut. Tapi lepas ya, dari dua pendapat itu mana yang tepat, ngono kan. Sing genah kuwi kowe iki percaya karo Gusti Allah kan ngono sing penting. ya, Kuwi sing penting. ya, Penting kan kowe iki percaya bahwa Tuhan itu ada yang harus kita sembah, ngono kan. hmm, Perkara hmm, dia di mana itu kan baru menjadi pembahasan. Tapi kan sing penting kan kowe iki percaya sih nek Gusti Allah iki enek. Kita itu adalah umat yang percaya dengan Tuhan, bukan umat yang tidak percaya dengan Tuhan kan ngono. Nah, betul, betul, betul. kita nah kuwi sik sing penting kan kuwi. Terus kita masuk ke kita sampai ke pertanyaanmu nih ya. Ada sebuah iki beda jawabanku beda sih, orang kayak pas ke telepon kayak. Nah, iki ada sebuah kaidah kaidah ilmu akidah ya. Kaidah ilmu akidah yang berbunyi tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi khaliq. Nah, artinya mau dengar artinya tak, we? Ora, ora. Iki kok Ya nyata berarti takok. rada pinter aku sithik lho. Siap, siap, Kiai, siap. Nah, tafakkaru fi khalqillah. Tafakkar itu berpikirlah fi khalqillah tentang khalqillah penciptaan Tuhan. Jadi berpikirlah tentang segala macam penciptaan Tuhan. Jadi berpikirlah silakan memikirkan gunung, memikirkan laut, memikirkan ilmu. Wih, pikiran kabeh nggak apa-apa. Wala tatafakkaru, tapi janganlah sekali-kali kamu berpikir fi khaliq tentang penciptanya. Ini lah kaidah ini menegaskan bahwa sebenarnya Tuhan itu bukan untuk kita pikirkan sih, tapi untuk kita rasakan keberadaannya. Mergo nek gue mau tadi kan Mas Hauzi nyenggol Isra Mi'raj ya. Nabi pas banget. Ya, ya, ya. Dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, Kanjeng Nabi Muhammad itu kan dikancani kalau malaikat Jibril, oh kan. Ya. Jadi aku nek bayangke iki seolah-olah Kanjeng Nabi iki anu berwisata ngono ta. Berwisata terus ya di langit pertama, langit kedua itu seolah-olah semacam kaya wahana-wahana lho sih, kayak nek museum ngono kan, destinasi satu, Ya, ya. destinasi dua ngono lho. Nah, sementara Jibril ini ada gate-nya, sing jelas-jelas ini Kanjeng Nabi kan ngono sih. Kanjeng Nabi melihat wong nang neraka, terus Jibril menjelaskan, oh itu karena gini lah, seolah-olah aku bayangin ngono kuwi. Nah, tapi sih ketika Rasulullah itu menghadap Allah, itu kan, apa yang terjadi? Ya. Jibril kan nggak ikut. Nggak. Jibril ketika sudah sampai di ambang pintu arasinya Allah, Jibril itu mengatakan ini bukan urusanku hanya sampai di sini. Setelah ini adalah urusan antara kekasih dengan kekasih, yaitu Nabi Muhammad dan juga Allah, kan ngono. Nah, menurut pemaknaan sufi, pemaknaan di dalam ilmu tasawuf, Jibril ini adalah lambang akal sih. Jadi akal itu hanya mengantarkan kita ke gerbang pintu Tuhan. Sementara yang masuk ke dalam pintu Tuhan itu adalah dimensi hati. Nah, Rasulullah ini adalah simbol hati, bukan simbol akal. Jadi Gusti Allah itu tidak bisa kamu sentuh dengan pikiranmu.
tapi bisa kamu sentuh dengan hatimu gitu loh. Jadi pikiranmu gitu, pikiranmu ki mau enggak ya ngeterke awak dhewe. Dalam surat An-Najm kalau nggak salah kan fakana qaba kausaini au adna. Oh, Kanjeng Nabi itu bertemu dengan Allah yang jaraknya hanya 2 busur panah dijajarkan. Bahkan lebih dekat lagi. Lihat Al-Quran. Bayangno coba. Kowe ketemu karo zat yang maha indah dengan jarak 2 busur anak panah ini kan begitu dahsyat. Nah, itu hanya bisa disentuh dengan dimensi cintamu ning Gusti Allah. Itu jadi aku ora pengen mengeklaim sing bener iki, tapi sing penting ketika kamu merasakan Allah itu ada dalam hatimu, ya wes kui berarti sing bener. Selama kamu merasakan bahwa kehadiran Tuhan itu selalu ada di dalam kerdipan matamu, entah dimanapun, berarti kamu sudah merasakan kehadiran Tuhan itu. Nah, mengenai keberadaan ini langsung mengkerucut lagi ya. Mengenai Tuhan itu ada di mana kan gitu kan. Ini banyak sekali pendapat gitu kan. Yang pertama, Tuhan itu ada yang mengatakan dekat. Karena dalam surat Al-Baqarah itu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada hambaku yang bertanya aku ini ada di mana, sesungguhnya aku ini adalah dekat kan gitu. Bahkan para ulama yang mengatakan bahwa dekat ini lebih dekat daripada urat leher kita. Jadi Gusti Allah itu tidak banget, bahkan mungkin include di dalam diri kita. Tapi di satu sisi di ayat yang lain Allah itu juga menegaskan bahwa lillahi nurus samawati wal ard gitu. Tuhan itu meliputi segala apa yang ada di langit samawati langit wal ard dan di bumi. Jadi Gusti Allah meliputi itu semua. Jadi kan gede banget itu nek dibayangi. Nah, maka 2 ayat ini kan kontradiktif sih. Janjane Gusti Allah tidak waduh gitu. Meliputi semuanya. Nah, kan gitu. Nah, ternyata dalam terminologi tasawuf, Tuhan itu juga transenden, tapi sekaligus juga imanen. Artinya Tuhan itu juga ada di jauh, tapi juga ada di dekat kita. Benar sih. Jadi, nek kita berpikir ya Allah, neng ditosak jenengan niku, neng cedakmu aku iki. Nah terus nek neng ngene arosi ngono kae sapa? Ya ki ya Gusti Allah. Tuhan itu seumpama lingkaran gini ya. Tuhan itu adalah titik atas dan titik bawah. Jadi dia juga ada di titik ini. Sekaligus juga ada titik. Jadi semua lingkup pergerakan kita, titik tumpunya adalah Tuhan. Jadi orang sok bayangke ya. Makanya nek mbok pikir emang ora sok kepikiran kowe piye bayangkemu coba. Ya. Jadi Gusti Allah orang yang ngadoh, orang yang Gusti Allah juga ada di dekat kita, sekaligus juga ada di jauh. Jadi dia transenden, tapi dia juga imanen. Nah makanya ayat surat Al-Baqarah itu yang digunakan para sufi bunyinya fa'aina ma tuwallu fathama wajhullah. Dimanapun mata ini memandang, disitulah wajah Allah gitu. Nah gue nek ngewangan kuwi kelingan Gusti Allah. Loh. Rasa. Oh, mungkin ini Dim. Aku pernah ngerasa tapi tidak menyadari bahwa itu Gusti Allah. Contoh ketenangan hati, mungkin terus saat sholat ada perasaan yang tenang di hati, mungkin itu ya. Bahkan bukan hanya ketika kamu tenang ya sih ya. Ketika kamu gelisah pun, yang kamu ingat itu Tuhan loh. Jadi secara hukum probabilitas nih, manusia itu justru dekat dengan Tuhan ketika dia susah. Tapi ketika dia tenang, dia cenderung rentan dengan lupa dengan Tuhan. Makanya nek kowe dikek ujian susah ya, mungkin itu adalah bahasa kerinduan Tuhan kepadamu. Nah, jadi perkara itu di atas atau tidak, ya monggo lah. Aku ora pengen mengklaim benar. Yang penting efeknya adalah kamu lebih dekat dengan Tuhan. Wis ngono tok sih. Gitu aja yang penting. Nah, gue semakin kamu merasa dekat dengan Tuhan, semakin kamu merasa diawasi Tuhan, maka akan sedikit kemungkinan untuk berbuat maksiat. Nah, gue mau. Yang penting.
Jadi ya itu sih. Berarti semakin jadi yang perlu diluruskan wih berarti keimanan kita ya, Bung, ya. Terus Mm-mm. pengaplikasiannya cara ibadah kita. Terus Ya. ketika nanti sikap kita itu seperti apa yang diinginkan Allah, pasti akan merasakan kedekatan itu. Mm-mm. Jadi gak usah pusing-pusing memikirkan Tuhan, tapi rasakan kehadirannya. Karena Tuhan, Yogi mau nek gini sih, sing tak wedeni. Ketika kamu Hmm. berpikir tentang Tuhan, kan otakmu ora nyandak ya. Hmm. Terus kita menjadi, mohon maaf ya, malah jadi ateis malah bahaya kan? Iya ya. Malah Iya toh. orang nyambak Loh, lu Tuhan. nggak bingung Nah, dia biasanya. nah, gitu. Makanya tadi ya mengenai Ya. saya yakin ya sebenarnya orang ATS sih orang ono gitu loh. Menurut saya. Sip. Menurutku Renek. Karena gini, orang coba kita berkaca pada teori tadi. Orang ketika kesusahan itu rata-rata dia menyebut Tuhan. Wes tak aku Pasti. yakin 100% aku wes. Karena manusia gini sih, fitrahnya manusia itu lemah. Di dalam bukunya Farudin Faiz ini, nah ini menjadi manusia menjadi hamba ini dikatakan bahwa fitrahnya manusia itu adalah lemah dan membutuhkan sesuatu untuk bersandar. Sesuatu itu dia yakini sebagai yang kuat gitu. Nah, ini bayangno misalkan gue lagi di tengah-tengah laut, tiba-tiba ngarep kamu ada tsunami gitu. Gue ngarep ombak sing ngarep raimu gue. Kira-kira sing ngarep mbok sebut apa? Ya Allah, ya Allah. Nah, Selamat. nah ya, orang mungkin kan menyebut Prabowo. Orang mungkin. Orang mungkin. Rasa bubalani, rasa bubalani. Jokowi, orang mungkin toh. Yang Ora disebut mungkin, adalah Ram. Tuhan. Yang disebut adalah Tuhan sih, gitu loh. Gitu loh. Dim. Iki meh ada nih Dim, persingkat. Oh, Ya, aku wis titik terang, pintu cahaya gitu nan. Wis rada lodang pikiranku. Aku kudunya ngendi sampe. Kudurono ya. apa kudurono? Heeh. Aku pengen ngejak gue diskusi ini nih. Kita bahas banyak hal lah. Dengan Wah, media iki ini, kurang. kayak lebih asik. Heeh, iki kurang ya. Demo nyenggol ateis barangnya kudu dibahas sih masalah tuh di konco ateis. Wah, Aduh, tahu lah. Kan kita pernah pengen mengundang beliau, tapi kan ya susah. Ya mungkin iya, perantara aku kan. Kan aku iya sih. tahu banyak hal tentang dia kan. Tapi gue Perlu setuju sih. gak sih sebenarnya, Wong, sebenarnya orang yang tidak percaya Tuhan itu setuju gak sih? Nek gue pribadi loh. Enak pendapatnya sopo ngono di Makulan. Oh Orang iya, gue pribadi bae loh. orang pribadi. Kira-kira masuk akal gak wong ora percaya Tuhan ini? eh Masuk akal sih masuk akal, tapi gini susah karena dia itu tidak percaya Tuhan. Hmm. Iya kata-kata. Dia itu tidak percaya Tuhan, harus harus ada Tuhannya dulu sebelum dia tidak percaya. Jadi kok dari Tuhan. Jadi kok dari Allah sih sebelum dia tidak percaya. Jadi orang mempercayai barang sing enek. Terus kita Oh, semisal nek Allah itu tidak ada, pasti tidak ada ateis. Tapi karena Allah itu ada, menjadi ada orang ateis tadi. Jadi dia tidak percaya harus mempercayai yang ada. Aku malah bingung ini. wih, asik iki gimana di? Jadi Ini aku ini mengatakan ini. aku ya, gini. Aku tidak percaya Ya, pulpen ya. ini. Aku tidak percaya pulpen. Mm-mm. Tapi pulpen ini kudu ono sik kan? Kui maksudku kui ya. Enggak. Seperti itu. Aku harus menemukan pulpen ini dulu, tapi aku Sebelum aku tidak percaya. memutuskan untuk tidak percaya dengan pulpen. Nah, Tapi nah, nah, nah. ketidakpercayaanku kepada pulpen itu tidak mengurangi eksistensi pulpen. Oh, toh. Betul, 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 betul. Nah, Lah, iki wis sampe adan. nah, ini perlu dibahas lebih lanjut lagi. Betul.
Dan Ya, aku pokoknya- punya bahwa sejatinya semua manusia itu percaya Tuhan, bahkan ateis sekalipun. Penasaran tahu ya? Oh no. Ya, iya. Heeh. Apa iki? Penasaran ora? Masalahnya urung tahu rumah iki. Aku Ya. urung tahu rumah iki. Kita bahas nanti. Oke. Siap, Oke, terima kasih Mas Siap. Fauzi. sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.